Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ibu ada waktu, Bu? Ada. Saya ingin berbicara sedikit, Bu. Ya, silakan Bapak. Gini, Bu, mengenai kelas saya. Jadi pada saat saya menjelaskan, terkhususnya pada mata pelajaran matematika, Bu, siswa saya di dalam kelas itu tidak fokus mendengarkan saya menjelaskan, Bu. Ada yang berjalan ke sana kemari, hanya beberapa orang saja yang fokus mendengarkan saya, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ketidakfokusan anak-anak tersebut di dalam kelas? Apa aja yang Ibu lakukan? Sebenarnya saya ingin, Bu, pada saat saya menjelaskan, semua anak-anak itu duduk diam mendengarkan saya, Bu, agar apa yang saya jelaskan itu mereka paham sepenuhnya, Bu. Kemudian apa langkah-langkah yang akan Ibu buat agar pembelajaran tersebut bisa tercapai sampai kepada anak-anak? Sebelum mulai pelajaran, saya sudah menggunakan ice breathing kepada anak-anak, Bu, agar fokus mereka kembali kepada saya pada saat saya menjelaskan. Tetapi di tengah-tengah saya menjelaskan, Bu, anak-anak kembali tidak fokus, Bu. Beberapa anak ada yang berjalan ke sana kemari, ada yang mengganggu temannya, Bu. Metode apa yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran tersebut sehingga anak-anak tidak fokus? Saya di kelas menjelaskan dengan metode ceramah, Bu. Dengan metode ceramah mungkin anak-anak tidak fokus. Sekarang Ibu bagaimana supaya anak-anak fokus tuh Ibu mau menggunakan metode apa? Bisa dengan menggunakan media agar anak-anak lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Media ya, Bu. Memang saya tidak menggunakan media, Bu. Jadi saya terfokus pada buku pelajaran dan materi-materi yang dipelajari di buku pelajaran saya ajarkan kepada anak-anak, Bu. Mungkin saya ingin menggunakan media pembelajaran ya, Bu, agar anak-anak terlibat langsung ya, Bu. Dan saya juga mungkin ingin menggunakan praktikum di kelas. Mungkin saya bagi beberapa kelompok agar mereka semuanya ikut terlibat ya, Bu, dalam kerja kelompok ya, Bu. Setelah Ibu menggunakan itu nanti apa media yang bagaimana yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran? Kebetulan di sini tujuan pembelajaran saya ini, Bu, agar anak-anak paham bilangan caca sampai dengan 100.000, Bu. Jadi mungkin saya ingin menggunakan media yang sederhana saja, Bu, yang memang ada di sekitar anak-anak. Mungkin saya ingin menggunakan kertas, Bu. Kertas nanti akan kita potong, akan saya ajak anak-anak untuk memotongnya menjadi kecil-kecil. Kemudian nanti untuk mereka paham bahwa satu kertas ini adalah bilangan caca nilai 1. Kemudian 2 kertas nilai 2 dan seterusnya gitu, Bu. Jadi setelah Ibu nanti menggunakan media tersebut, apakah menurut Ibu akan tercipta suasana kondusif di dalam pembelajaran tersebut? Sepertinya kalau saya buat metode pembelajaran seperti itu dengan membentuk kelompok dan juga anak-anak ikut berdiskusi semuanya ya, ikut bekerja, sepertinya mereka akan ikut fokus dalam pembelajaran saya, Bu, dan mendengarkan saya dalam mengajar. Iya, karena kan mereka langsung terlibat aktif dan tidak komunikasi satu Iya. arah, mereka terlibat di dalam pembelajaran yang model diskusi gitu. Iya. Kalau boleh, Ibu ada waktu nggak? Saya ingin Ibu menilai saya dalam belajar. Oh, boleh kali. Kira-kira waktunya kapan? Nanti mana tahu jadwal Kebetulan saya siswa kosong. saya pelajaran matematika itu ada di hari Rabu, Bu, les pertama sampai dengan les ketiga, Bu. Apa Ibu ada waktu, Bu? Oh, nanti saya lihat jadwal saya, kalau memang ada nanti saya hubungi Bu Nova, kalaupun tidak nanti akan saya hubungi Bu Nova kembali. Akan saya sesuaikan jadwalnya dengan Bu Nova. Langsung aja difikskan. Oh gitu? Iya. Oh. Kebetulan mata pelajaran matematika itu ada di hari Rabu, Bu, les pertama sampai dengan les ketiga. Apakah Ibu ada waktu, Bu? Oh, saya ada waktu. Nanti saya akan langsung ke kasih Bu Nova tentukan aja panggil saya nanti ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak waktunya Iya, ya, sama-sama Bu. Bu Nova. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Oke, kalau Ibu tanya apa kabarnya, jawabnya sehat, semangat, luar biasa. Bisa? Bisa. Apa kabarnya hari ini? Sehat.
Dicek nggak kertasnya? Dicek. Kalau kalian ke Indomaret biasanya beli jajan apa? Es krim. Es krim. Kalau es krim itu satu apa dua? Kadang satu, kadang dua. Kalau satu di struknya kalian lihat harganya berapa? Kalian bayar berapa uangnya? Diminta kakak kasirnya berapa? 5.000. Kalau kalian lihat struknya 5.000 itu tulisannya angka 5 0. Ya kan? Ini ada angka 5, ada titik, ada 0, ada 0, ada 0. Kita cak 5.000. Uangnya kayak mana warnanya? Nggak punya duit. Nggak punya duit? Nggak. Nggak mungkin. Mama yang bayar kan, Bu. Uang THR banyak kok. Jadi kalau satu es krim tadi kalian beli harganya 5.000, ya kan? Kalau kira-kira kalian mau beli dua, itu berapa kalian bayar? 5.000 nya dua. 5.000 nya dua. Kalau 5.000 nya dua, itu berapa? 10.000. Kalau uang 10.000 yang satu lembar warnanya apa? Merah. Warnanya merah. Oke. Merah 100.000. 10.000. Dua es krim 10. Ada yang bisa tuliskan 10.000 kan? Yuk, kalian kembali ke Indomaret. Kalian bayar 10.000. Kan ada di sini tulisannya. Tulis 10.000. Ibu aja nih, yuk, nggak apa-apa. Yuk, cepat sini. Nanti ada kasih tahu. Iya. Aku tahu. 10 dulu tulis yang mana? 10. Angka 1. Kalau ribuan kita kasih titik, tulis titik. Iya, nolnya lagi ada 3. Ini Bu, baca berapa? 10.000 tuh tangan dulu. Oke, sudah tahu anak ibu semua nulis angka 5.000, nulis angka 10.000. Sekarang ambil dulu kertasnya. Kalau ambil dulu pipet. Mana pipetnya tadi? Mana pipetnya tadi? Tadi udah ibu bagikan pipetnya. Nah, itu ambil lah. Ya Bu, pipetnya. Sini mau ambil semua dari kanan sambil. Jangan diambil. Nah, sini banyak-banyak kamu. Oke. Siapa mau pipet lagi? Udah, coba angkat dulu. Angkat ke atas apa namanya tadi, Nina? Pipet. Jumlahnya berapa? 1. Angka 1 kayak mana? Hah? Kayak pipet. Coba anak ibu tulis dulu kayak mana kayak pipet. Sini Bu. Iya. Jadi dibaca angka 1. Sekarang coba ambil lagi pipetnya. Coba taruh dulu sebanyak satu-satu. Satu kelompok satu-satu pegang. Yuk, naikkan ke atas. Coba hitung dulu. Anak ibu ini yang dipegang berapa? Habis 1. Habis 1 lagi. Terus? Kalau digabungkan semua jadi berapa jumlah pipetnya? 4. Jadi 4. Kayak mana kamu? Yang tulisnya. Kayak tulisnya itu. Kayak kursi. Jadi 4 pipet, ya kan? Tapi kalau kita tulis dalam angka 4 itu kayak mana, Nak? Kursi, kursi itu dia ya. Nah, sekarang ibu mau, semalam sudah ibu suruh kalian bawa struk belanjanya kan? Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Struk belanja
ditulis. Semalam sudah ibu ajari bilangan Caca dengan huruf. Iya kan? Dengan huruf. Kalau ini dibaca 5.000 nak, tulisannya kayak mana? Huruf. Yuk. L. Terus. Lihat lagi. Yo, yang semua yang lihat struknya ambil. Bacakanlah. Ini bu, struknya bu. Ini bacakan sama kamu. Ini bu, ini struknya. Jauh bu, aku naik sepeda. Udah selesai? Oke. Sekarang maju dulu kelompok 1 yuk. Mana kelompok 1 sini kelompok 1 maju. Maju. Mas truk ya bu. Coba bacakan dulu yang kalian belanjakan tadi apa saja, berapa harganya. Coba. Dari sini struknya, mana struknya? Baca. Kami dari kelompok 1 Belanja di mana nak? mempresentasikan belanja kami di Kalau tadi perbilangan berapa? struknya tadi 6.000. 6.000. Untuk apa? Mamanya yang Oke. Terima kasih anak ibu, tepuk tangan dulu. Oke, sudah. Berarti hari ini anak-anak ibu semua sudah bisa menulis angka, ya kan? Sudah bisa menulis angka dalam matematika, dalam nomor dan juga dalam huruf, tulisan dalam bentuk huruf, ya kan? Nak? Jadi untuk PR-nya di rumah, ibu mau kalian pasti nanti ada mau beli baju dan sepatu baru, ya kan? Nanti tanya namanya di rumah, kalau ada belanja minta struknya, struk belanja baju, struk belanja celana, catat besok ibu mau dibawa lagi struknya, dicatat di buku PR, tulis lagi seperti yang ibu ajarkan tadi, ya kan? Bisa? Berarti hari ini anak-anak ibu semua sudah dapat menulis angka matematika dan sudah tahu nilai-nilai bilangan Caca sampai dengan 100.000. Sudah tahu nak? Belanjanya tadi ada yang 50.000, ya kan? Ada yang potongnya 65.000. Nah, mungkin sampai di sinilah pertemuan kita. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ambil kertasnya, yuk. Mana tadi struknya mana? Lihat lagi. Yuk, yang semua yang lihat struknya ambil. Ke bawah, belanja di kemarin. Bapak Mama kan punya duit bu, belanja. Mama aku belinya di warung bu, nggak pernah itu. Enggak lama, lebih Indomaret ada promonya, ada Jauh bu, diskon. aku naik sepeda.
Sudah selesai? Oke. Sekarang maju dulu kelompok 1 ya. Mana kelompok 1 sini? Sini kelompok 1 maju. Maju. Ini yang punya surat pakai surat maju. Iya. Maju. Ya Bu. Coba bacakan dulu yang kalian belanjakan tadi apa saja berapa harganya. Coba. Dari sini struknya. Baca. Kami dari kelompok 1 Belanja di mana nak? mempresentasikan belanja kami di Indomaret. Di Indomaret apa aja dibeli? Si Andi tadi beli coklat 2, si Rida beli es krim 3, 3 banyak ya. yang ini beli soft clean lantai disuruh mamanya Dengan rajin 2. Jadi belanja kami ada, kami jumlah semua tadi kami Ibu, bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan hari ini? Iya Bu, tadi saya sudah menjelaskan kepada anak-anak, tetapi masih ada 2 atau 3 orang anak yang tidak fokus mendengarkan saya Bu. Mereka masih bermain bersama temannya dan tidak memperhatikan saya menjelaskan. Kira-kira apa yang masih perlu Ibu perbaiki di dalam pembelajaran tadi? Menurut saya masih kurang penggunaan medianya ya Bu, karena saya hanya meminta anak-anak untuk membawa lembar, kurang praktik langsung mungkin anak-anak. Jadi apa usaha yang atau tindakan yang Ibu lakukan untuk selanjutnya dalam memperbaiki pelaksanaan pembelajaran itu tersebut? Mungkin saya ingin mengajak anak-anak belajarnya mungkin outing class ya Bu, keluar supaya anak-anak lebih semangat lagi, dan saya carikan contoh langsung supaya semuanya aktif ikut bekerja Bu dalam praktikum ini. Oke, akan saya tunggu rencana ini selanjutnya, nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu waktunya ya Bu.